Hai guys, perkenalkan nama saya Jovita Susiani dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang saya sudah buat yang berjudul Ketahanan Nasional dalam Bidang Ideologi. Ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan fondasi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari pemersatu bangsa tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, terutama di era globalisasi informasi saat ini. Dengan keterbukaan informasi di segala aspek kehidupan, globalisasi telah membuat sekat-sekat nasional yang dulu tertutup rapi, sekarang terbuka secara luas. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia tidak hanya merupakan warga negara Indonesia, melainkan juga warga dunia yang terbuka dengan informasi-informasi mancanegara. Namun juga terbuka dengan dampak-dampak perubahan dari luar yang juga ikut mempengaruhinya. Demand global telah menjadi kesadaran warga suatu bangsa sebagai bagian dari warga dunia. Dalam konteks keterbukaan tersebut, tentu pengaruh sistem dan tata ideologi dunia juga telah menjadi bagian dari kesadaran bangsa Indonesia. Sejak Francis Fukuyama meramalkan bahwa kapitalisme liberal merupakan satu-satunya ideologi yang berjaya. Ramalan tersebut tentu sudah bisa kita rasakan sendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ekonomi kapitalisme telah menjadi keseharian bangsa ini. Privatisasi di berbagai sektor BUMN, privatisasi sektor kekayaan alam, serta semakin diabaikan ekonomi kerakyatan dalam sistem perekonomian. Sungguh merupakan tantangan yang harus dijawab oleh segenap elemen bangsa ini. Dalam konteks lain, isu-isu teranyam mengenai krisis lingkungan, pelanggaran HAM, kesetaraan gender, gerakan keagamaan transnasional, intoleransi terhadap kalangan mayoritas, dan lain-lain tentu akan menyentuh sendi-sendi dasar ideologi kita. Sebagai contoh dalam konteks keagamaan, sekarang telah muncul subur gerakan-gerakan Islam transnasional yang berbaju khilafah internasional, yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafahnya. Di era keterbukaan dan demokrasi semenjak zaman reformasi, telah membuat gerakan-gerakan keagamaan berbasis internasional ini bisa hidup dan menjadi bagian dari realitas keindonesiaan. Tentu ini menjadi PR tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mengkontekstualisasi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita menjadi isu-isu mutakhir dalam konteks ketahanan nasional. Oleh karenanya, ketahanan nasional harus tangkap dan cermat dalam menganalisis isu-isu mutakhir tersebut. Dalam hal ini, perlu diperhatikan konsep ketahanan dan segi fungsi dan faktor-faktor yang melingkunginya. Dari segi fungsi, yang pertama, menggalang dan menjaga persatuan dan kesatuan nasional di era globalisasi informasi saat ini. Yang kedua, menangkal dan merespons secara konseptual baik dari tantangan disintegrasi dari dalam maupun penetrasi ideologi dari luar, dan desakan-desakan tuntutan-tuntutan universal seperti kesetaraan gender, konflik SARA, gerakan keagamaan internasional, ketidakadilan perdagangan global, pelanggaran HAM, krisis lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, memberi arah dalam sebuah strategi kebudayaan nasional yang mampu untuk membentuk kepribadian bangsa yang tahan, responsif, dan kreatif dalam menyaring nilai-nilai yang datang dari luar. Selanjutnya dari segi faktor-faktor. Yang pertama, kemajemukan masyarakat Indonesia dengan segala latar sosial budaya yang meliputinya. Yang kedua,
perkembangan dunia yang menuju era keterbukaan informasi global dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepemimpinan, keteladanan, dan paternalistik. Prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa antara lain ideologi pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi bisa dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan suatu ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Yang ketujuh, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasional, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan sumber nilai dan aspirasi yang menggerakkan dan mempengaruhi bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, syarat keberhasilan gatra ideologi Pancasila sebagai bagian dari aspek sosial ketahanan nasional apabila 1. Seluruh bangsa Indonesia mengakui dan menyadari kehadiran Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang harus dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, seluruh bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, objektif dan subjektif. Yang ketiga, seluruh bangsa Indonesia mengakui dan menyadari dalam eksistensinya sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia, sehingga berkemampuan menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah sebagai pengalaman Pancasila, perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, dan konsepsi wawasan Nusantara. Setiap bangsa mempunyai tujuan nasional. Dalam proses mencapai tujuan nasionalnya, bangsa tersebut harus menghadapi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam segala bentuk dan manifestasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Agar dapat mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut, suatu bangsa harus mempunyai ketahanan nasional yang kuat. Pembinaan ketahanan nasional suatu bangsa mempunyai arah sasaran, yaitu meningkatkan keuletan dan ketangguhan di satu pihak, sedangkan di pihak lain membina hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional meliputi segala aspek kehidupan nasional suatu bangsa, antara lain
aspek sosial budaya, pembinaan, dan peningkatan. Ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya antara lain dapat ditempuh lewat jalur mahasiswa. Sebagai generasi muda terpilih yang mempunyai ciri khas yang dominan dan menonjolkan dalam berperan serta dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pembinaan tersebut lewat jalur formal dan informal, dengan memberikan pengarahan yang tepat dan terus-menerus. Dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional dalam bidang ideologi adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam dan luar, secara langsung atau tidak membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara serta perjuangannya mencapai tujuan nasionalnya. Upaya yang dapat dilakukan adalah untuk menuangkan ide tersebut secara tertulis, yang kemudian dijabarkan lagi dalam peraturan yang mendasari negara tersebut.